Nah, itu di tanggal 29 ya teman-teman ya. Kemudian di tanggal 30 itu Gan Adi mengirimkan chat lagi di grup ya. Ini tanggal 30, satu hari setelah halaman dianggap melanggar. Kemudian Gan Adi mengirimkan screenshot bahwa halamannya berhasil dipulihkan monetisasinya ya teman-teman ya. Beres Gan, sudah sembuh. Created by R-Team Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Pondok Creator. Hari ini kita akan membahas tentang original konten terbatas dan merangkap juga hak kekayaan intelektual. Yang mana ini adalah poin yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bagi teman-teman yang menjadi konten kreator di Facebook maupun di YouTube. Nah, sebenarnya rule-nya hampir sama antara dua platform ini, tapi yang kali ini akan aku bahas itu lebih fokus atau lebih tertuju ke Facebook. Dan materi kali ini itu aku ambil bukan dari Facebook, ya tidak seperti biasanya. Ya, kalau biasanya terkait pembahasan tentang AdBricks, aku pasti mengambil referensinya dari Facebook. Tapi kali ini aku mengambil dari pengalaman pribadi aku di R-Team periode ketiga, yang mana R-Team ini adalah sebuah grup WhatsApp, dan di situ aku mensupport teman-teman semua dalam membangun sebuah halaman mulai dari nol sampai halaman tersebut dimonetisasi. Tapi syaratnya video wajib original, dan bagi teman-teman yang masih awam di dunia konten kreator, nanti aku juga bakalan support teman-teman untuk bagaimana cara membuat konten, bahkan juga cara mengedit video. Pokoknya nanti sesuai kebutuhan, dan aku juga bakalan bikinin tutorialnya juga khusus buat teman-teman yang udah bergabung di R-Team. Dan barangkali teman-teman juga minat bergabung di R-Team, itu bisa hubungi nomor WhatsApp R-Team di 0822 1327 5689. Oke, ini adalah kejadian di R-Team periode 3 pada bulan Mei 2020. Tepatnya tanggal 29. Dan pelanggarannya itu kebanyakan adalah original konten terbatas. Tapi insya Allah bagi teman-teman yang mengalami pelanggaran original konten terbatas dan hak kekayaan intelektual, kalau teman-teman tahu salahnya itu di mana, insya Allah halaman tersebut akan dipulihkan dalam waktu cepat. Dan terbukti di periode 3 ini, kami berhasil menyembuhkan sebuah halaman yang terkena original konten terbatas hanya dalam waktu 1 hari. Oke, dan kita akan langsung bahas ya teman-teman ya. Oke, dan di sini ada sebuah halaman dari Gan Adi, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Kita akan coba cek screenshotnya seperti apa. Di sini dinyatakan bahwa halaman dari Gan Adi ini terkena original konten terbatas. Dan kemudian di situ aku tanya, kenapa Gan, ada penambahan konten atau gimana? Karena sebelumnya aku udah wanti-wanti bahwa tidak boleh satupun audio ataupun video luar yang bukan milik kita yang kita masukkan ke dalam video agar terhindar dari masalah seperti ini. Kemudian ada juga support dari teman-teman yang lain. Waduh, kenapa Gan? Kemudian Gan Adi membalas, kemarin sama temen konten dibagikan pakai akun editor, katanya nggak sengaja. Nah, kemudian di situ aku bilang itu nggak masalah Gan, original konten terbatas itu dari video. Kemudian Gan Adi balas lagi, obatnya rutin dan terjadwal ya. Dan kemudian ada komentar dari anggota lain, itu kalau lagi kena bersamaan, walaupun diajukan banding, payah mas. Itu adalah kata dari salah satu anggota. Dan di sini kita wajar ya, normal ya, berdiskusi itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Dan ini juga salah satu tujuan dari grup ini ya. Kemudian lanjut dari Gan Ridal, karena kenanya semarak hari ini, lagi banyak kena original hari ini. Kasusnya seperti itu-itu aja. Kemudian dia juga mengirimkan screenshot bahwa halaman dia juga terkena original konten terbatas ya. Dan memang pada saat itu sepertinya memang Facebook lagi apa ya, ibarat polisinya dia lagi razia lah. Kemudian anggota yang lain Gan Habib juga membalas, nggak semudah itu juga Gan, susah ijonya itu loh yang sayang banget. Kemudian di sini aku balas bahwa kita harus tahu dulu penyebabnya, konten yang mana dan yang seperti apa yang dianggap terbatas. Kenapa aku balas seperti ini? Karena sebenarnya ketika kita melakukan kesalahan, baik itu original konten terbatas, interaksi tidak autentik, atau hak kekayaan intelektual, kita harus tahu dulu permasalahannya itu apa dan di mananya. Nah, nanti ketika kita tahu permasalahannya itu di mana dan apa yang dipermasalahkan, kita bisa lakukan banding apabila memang kita merasa tidak bersalah. Kemudian di sini Gan Ridal juga balas, punyaku hari ini kena juga, original juga. Kemudian Gan Adi tadi juga balas, wow banyak ya yang kena padahal baru mau rutin lagi.
Sama yang kena juga kirain saya doang. Memang hari itu emang banyak yang kena sih. Kemudian di situ aku balas lagi, apakah menambahkan konten video atau audio dari luar Ganadi? Kemudian Ganadi balas, audio dari dulu pakai Filmora, cuma dikit depan doang sama akhir. Nah, memang bagi teman-teman yang udah lama ngikutin video-video aku udah pasti udah tahu kalau aku tuh udah paling bawel banget terkait tentang intro. Karena apa? Karena intro ini memang kelihatan sepele, tapi efeknya itu sangat fatal sekali, di mana kita harus menghapus semua video. Ini bisa jadi ya, bisa jadi kita harus menghapus semua video yang menggunakan intro tersebut hanya karena perkara intro itu aja, 7 atau 10 detik itu aja. Nah, di sini udah mulai kelihatan permasalahannya di mananya. Berarti di sini permasalahannya itu adalah dari intro yang menggunakan audio dari aplikasi pengedit video Filmora. Sementara itu penyebabnya dan mungkin baru diciduknya sekarang. Jadi mau nggak mau kalau resikonya mau dihilangkan, seluruh video yang ada audio itu harus dihapus, baru setelah itu ajukan banding. Ini poin juga buat teman-teman semua bahwa ketika kita mengajukan banding, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, bahwa pastikan kita tahu kita itu melanggarnya karena apa. Misalkan kita dianggap melanggar karena mengupload video orang lain, maka sebelum mengajukan banding, pastikan teman-teman sudah menghapus semua video orang lain yang ada di halaman teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita mengajukan banding, maka halaman kita akan ditinjau kembali oleh Facebook. Jadi apabila masih ada video orang lain, bukannya malah menyembuhkan halaman, malah menyebabkan halaman dibatasi monetisasinya secara permanen. Jadi ini berbahaya dan teman-teman wajib tahu hal ini. Kemudian Gan Adi balas lagi, bandingnya konten berarti ya. Ketika kita mengajukan banding, nantinya akan ada dua pilihan antara konten dan partner. Nah, untuk kasus seperti ini, yang kita ajukan banding itu adalah halaman ya, atau partner. Sedangkan untuk konten itu tujuannya untuk membanding video. Contohnya seperti video kita yang tiba-tiba dolarnya menjadi kuning, maka kita banding. Dan di situ baru yang kita pilih adalah konten. Kemudian aku balas lagi, ini masih di tanggal yang sama ya, di tanggal 29. Ini juga pengalaman untuk kita semua bahwa Facebook sudah sangat sensitif. Jadi cukup gunakan video original dan audio dari Facebook. Ini juga termasuk intro ya teman-teman ya. Ketika kita membuat sebuah intro, apabila kita ingin benar-benar 100% aman, maka gunakanlah intro yang ada di Facebook ya dengan cara mengambil audio dari Facebook kemudian menempelkan ke intro kita. Nah, kita lanjut dulu. Di sini Gan Adi membalas audio dari FB dari dulu. Kemungkinan kemarin pas upload satu video depannya bukan audio FB kalau nggak salah. Kemudian dia mengirimkan video intronya kalau nggak salah ini. Dan ternyata benar bahwa audionya berasal dari Filmora. Kemudian di situ aku balas lagi, ya berarti itu dia masalahnya. Kalau video dengan intro itu sudah dihapus semua, selanjutnya upload rutin dan terjadwal. Nanti setelah sudah mengupload beberapa video, baru ajukan banding. Kemudian di situ Gan Adi membalas lagi, itu video 3 minggu ke belakang kalau nggak salah. Sekarang udah mulai rutin, udah ada 2 video terbaru. Apa banding sekarang? Nah, karena permasalahan Gan Adi ini, ya video yang bermasalah ini adalah video 3 minggu yang lalu. Makanya menurut aku itu udah cukup untuk kita mengajukan banding di tanggal 29 itu. Kemudian di situ aku balas, boleh coba sekarang, tapi nanti kalau seandainya ditolak, jangan ajukan banding lagi. Beri jarak minimal 2 minggu atau lebih setelah banding yang pertama. Nah, ini poin juga buat teman-teman semua, karena Facebook juga jelas melarang bahwa ketika kita sudah melakukan banding, maka apapun hasilnya itu sebenarnya sudah final. Tapi mungkin berbeda ceritanya, ketika kita sudah menerima banding pertama dan kemudian tetap ditolak, kita bangun lagi eksistensi di halaman Facebooknya, upload rutin dan terjadwal lagi, hapus semua permasalahan, ajukan banding lagi, mungkin itu bisa beda ceritanya. Makanya ketika mengajukan banding selanjutnya, itu beri jarak, kalau aku sih beri waktunya minimal 2 minggu setelah banding pertama. Kemudian di situ aku balas lagi, sebelum banding pastikan semua konten benar-benar sudah dicek aman dari audio atau video dari luar ya kan. Ya, ini yang udah aku bahas tadi bahwa perlu kita perhatikan sebelum banding ya. Kemudian di situ Gan Adi balas lagi, itu masukkan URL yang mana ya sama screenshot masalah kebijakan bukan Gan. Ya, kalau untuk banding partner atau halaman yang kita ambil linknya itu adalah link halaman ya. Kemudian terkait tentang screenshot, teman-teman bisa gunakan screenshot yang ada di Insight Video seperti yang ada di foto ini. Ya, teman-teman masuk ke alat penerbitan lama, kemudian Insight, kemudian pilih video. Atau kalau tidak muncul, teman-teman bisa gunakan yang ada di Creator Studio. Di sini aku mencontohkan tampilannya itu seperti ini. Jadi ini adalah screenshot, kemudian kita potong, kita crop, jadi tampilannya benar-benar bersih, tidak ada bagian luar dan terlihat rapi gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan screenshot seperti ini.
Di tadi linknya udah, screenshotnya udah. Nah, di tanggal 29 itu juga Ganadi sudah mengirim banding, dan ketika teman-teman mengirim banding, maka nantinya banding itu akan masuk ke pesan masuk dukungan ya teman-teman ya. Di situ kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu di tanggal 29 ya teman-teman ya. Kemudian di tanggal 30 itu Ganadi mengirimkan chat lagi di grup ya. Ini tanggal 30, satu hari setelah halaman dianggap melanggar. Kemudian Ganadi mengirimkan screenshot bahwa halamannya berhasil dipulihkan monetisasinya ya teman-teman ya. Beres Gan, sudah sembuh. Kemudian aku balas siap gas Gan. Jadi luar biasa sebenarnya apabila kita benar-benar paham terkait tentang masalah yang ada di Facebook. Karena dari situ nantinya kita bisa tahu cara mengatasinya seperti apa, cara menyikapinya seperti apa, cara membandingnya seperti apa. Dan banyak juga dari teman-teman yang panik ketika halamannya terkena pelanggaran, dan itu adalah salah satu yang menyebabkan kita sering mengambil keputusan yang salah ya. Kadang gara-gara itu juga kita vakum mengupload video, padahal sebenarnya kalau kita tahu permasalahannya seperti apa, kita bisa mengatasinya bahkan dalam waktu hanya 1 hari saja. Dan ini juga berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya ya teman-teman ya. Baik pelanggaran interaksi tidak autentik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, artificial. Tentunya itu semua bisa diatasi sebenarnya apabila memang kita tahu permasalahannya apa dan letak masalahnya itu di mana. Oke teman-teman, dan mungkin segitu dulu pengalaman aku kali ini di grup R-Team periode 3, dan semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman semua bahwa setelah ini aku bakalan bikin tutorial tentang membuat sebuah halaman dan mengupload video. Kemudian nextnya, insya Allah di akhir bulan, aku bakalan bikinin tutorial bagaimana cara mencari followers menggunakan Facebook Ads di Facebook. Dan ini sebenarnya materi khusus di R-Team, tapi nggak apa-apa. Ini salah satu bentuk apresiasi aku buat teman-teman yang memang selama ini udah support channel aku, baik channel Rio Ermanto maupun channel Pondok Creator sekarang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Barangkali masih ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin mengirimkan file berupa media, baik screenshot atau foto, itu bisa langsung kirim ke DM Instagram aku di @rioermanto. Jangan lupa di follow juga ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by R-Team Studio. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.